Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham Big Banks, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Nah, untuk keempat saham ini, sebelumnya sudah pernah saya bagikan, jadi untuk analisa ini merupakan analisa lanjutan atau updatean dari analisa sebelumnya. Dan video ini saya record di 5 Maret ya, 5 Maret 2024, jadi mulai berlaku besok di 6 Maret sampai saya update lagi sesuai analisa kita di sini. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free yang di sana saya biasanya membagikan analisa saham yang menarik setiap hari. Kemudian saya juga membagikan menu scalping setiap paginya, kemudian menu sore di sore hari, dan list saham big akumulasi di malam harinya. Jadi, jika teman-teman berminat dan ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh nanti join secara gratis menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga mempunyai membership premium yang tentunya akan mendapatkan benefit lebih banyak, yaitu salah satunya mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, lengkap dengan trading plan, dan akan dipandu di grup Telegram. Jadi, ada grup tersendiri untuk membership premium. Jika teman-teman berminat atau ingin join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Untuk yang pertama kita cek dulu BBRI atau Bank BRI. Untuk BRI boleh kita lihat di sini. Analisa sebelumnya saya membuatkan trading plan buy on breakout, jika bisa breakout resisten 5.900, dan boleh kita lihat sudah di breakout dan bergerak naik. Dan di sini kita lihat untuk pergerakan dari BRI ini setelah mencapai atau membuat all time high di sini di 6.375, harga cenderung bergerak sideways dan selalu dipantulkan setelah mencapai support di 6.050. Dan jika kita lihat memang pergerakannya di sini tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu besar ya di sini. Untuk transaksinya juga transaksi hariannya tidak terlalu besar, mulai dari tanggal dari sini, dari sideways-nya di tanggal 19 Februari sampai hari ini. Jadi boleh dilihat di sini volumenya cenderung stagnan. Nah, di sini. Jadi untuk BRI memang akan cenderung bergerak sideways dulu di area 6.050 sampai 6.375. Seperti yang tadi, secara volume masih tergolong kecil. Kemudian juga pergerakan dari BBRI ini sudah cukup rally ya di sini. Kalau kita lihat bergerak naik di sini cukup signifikan, jadi memerlukan suatu koreksi. Jadi memang untuk BBRI ini akan lebih berpotensi koreksi nantinya, dan juga didorong dengan akan membagikan dividen ya, yang sudah melakukan RUPS di hari sebelumnya. Jadi untuk BBRI akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya sampai akan membagikan dividen. Jadi jika ingin masuk, menurut saya kurang bagus ya pada BBRI untuk saat ini. Dan di sini kita akan cek dulu bagaimana volume dari BBRI ini. Boleh kita lihat untuk di tanggal sekarang, tanggal 5 Maret. Sebentar, ya kita lihat di sini. Untuk hari ini ada distribusi kecil-kecilan ya dari RX, yaitu buang sekitar 110 miliar, dan yang tampung AK, KZ, dan BB. Dan di sini juga boleh kita lihat dari bandar volume memang terlihat merah mulai dari tanggal 22 Februari. Mulai dari sini 22 Februari mulai merah, dan hanya hijau di tanggal 27 sampai 28 Februari. Dan juga diikuti net foreign vessel-nya di sini. Memang bandarnya masih asing pada
saham BBRI ini. Jadi jika asingnya keluar, jadi otomatis bundle volumenya juga merah di sini. Dan jika kita lihat mulai dari tanggal 22 Februari sampai 8 Maret hari ini, maka secara broker summary-nya memang yang jualan asingnya di sini. RX, ZP, dan AK. Dan yang tampung ada OD, DX, dan YP. Dengan memang secara akumulasi masih diakum oleh OD, akan tetapi secara keseluruhan masih tergolong distribusi. Boleh kita lihat dari top 3-nya masih cenderung distribusi dibanding top 3 yang di sini, yang di bayarnya. Memang secara asing yang sudah mulai keluar dari BBRI membuat BBRI ini menjadi kurang menarik untuk saat ini. Jadi untuk BBRI selama masih bisa bertahan di atas support 6050, maka secara teknikalnya potensi naik lagi ke resisten di 6375. Akan tetapi jika support 6050 di breakdown, maka sebaiknya menurut saya keluar dari BBRI karena berpotensi koreksi sampai pertama di sini support di 5850 sampai 5900, dan juga support selanjutnya di 5625 sampai 5575. Jadi untuk BBRI boleh memantau satu support di 6050. Nah, di sini pantau support di 6050. Jadi teman-teman boleh memantau satu support ini. Jika support ini di breakdown, sebaiknya jangan masuk, tetapi jika masih bisa bertahan, boleh memanfaatkan naik mengambil gain sekitar 1-4% pada BBRI. Jika nanti tanggal pembagian dividen sudah keluar, maka teman-teman juga perlu memperhatikan kapan X date-nya seperti itu, supaya teman-teman nanti bisa memperhatikan apakah ada dividen trap pada BBRI ini. Jadi secara teknikal untuk saat ini, teman-teman perlu memantau satu support di 6050. Jika di breakdown, the way keluar, akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas 6050, boleh mengambil buy dengan target di 6375. Lanjut ke BBCA. Untuk BCA boleh kita lihat di sini target kita pada video sebelumnya yaitu di 10.000, dan boleh kita lihat untuk BBCA membuat ATH di 10.025. Jadi target kita sudah tercapai. Dan memang di sini untuk BBCA boleh kita lihat tergolong volumenya juga tidak tergolong besar ya. Mulai dari tanggal di sini 19 Februari sampai di 28 Februari. Dan di tanggal 1 Maret juga tidak terlalu besar sampai hari ini. Dan di sini saya menggambarkan sebuah support ya di 9.725. Jadi untuk BBCA memang tergolong sideways ya. Hampir sama seperti BBRI yang tadi, masih sideways, volume tidak terlalu besar, dan potensi juga asing masih keluar pada BBCA ini. Jadi untuk BBCA masih sama view-nya seperti BBRI yang tadi, perlu memantau satu support di 9.725. Jadi saya ketik saja di sini, pantau support 9.725. Jadi jika masih bisa bertahan di atas support ini, maka teman-teman yang ada posisi dari bawah boleh hold sebenarnya. Akan tetapi jika support 9.725 di breakdown, maka lebih baik menurut saya keluar, karena untuk BBCA potensi koreksi atau turun ke support selanjutnya di 9.325. Jadi untuk BBCA ini memang secara pergerakan yang masih sideways di sini, sideways, jadi potensi akan keluar dari salah satu area ini, baik itu support maupun resistennya. Jadi jika keluar dari support atau breakdown support, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bagus karena BBCA berpotensi turun. Akan tetapi jika bisa breakout area resisten di 10.025, maka
untuk BBCA akan membuat ATH yang baru. Jadi teman-teman boleh memperhatikan kedua area ini, tetapi yang paling utama yaitu support di 9.725. Di sini kita akan cek bagaimana broker summary dari BBCA. Kita cek dulu hari ini. Untuk hari ini ada akumulasi dari KZ. Memang ada akumulasi dari KZ, terlihat dari bandar volumenya mulai hijau. Akan tetapi memang broker di bawahnya, top 3 brokernya masih pembelian kecil ya. Tapi jika kita lihat dari top 3 broker yang jual, RX, JP, dan ZP dan BK, tergolong cukup banyak jualan di sini. Nah, ini juga ditandai dengan net foreign bezelnya. Ini menandakan asing keluar cukup besar secara netnya di sini. Jadi untuk BBCA memang asingnya keluar di sini, boleh kita lihat asing keluar. Dan bandar volume juga kadang hijau, kadang merah. Kan tetapi lebih dominan merah mulai dari tanggal 21 Februari, boleh kita lihat di sini, sampai kemarin di 4 Maret. Dan di hari ini masih ada hijau, yaitu ada pembelian dari KZ. Jadi untuk secara keseluruhan memang jika kita lihat dari tanggal 21 terlihat di sini jelas ada distribusi ya dari BK, ZP, dan RX, dan yang tampung KZ, OD, dan YU. Memang terlihat BK jualan cukup banyak, 600 miliar, diikuti dengan ZP 400 miliar, dan RX di 200 miliar. Jadi memang cenderung distribusi pada BBCA. Maka dari itu untuk BBCA, karena broker summary-nya kurang bagus, akan lebih cenderung bergerak turun dan berpotensi breakdown support 9.725. Nah, maka dari itu teman-teman perlu memperhatikan support ini, yang ini. Jadi pantau support di 9.725. Jika di breakdown maka harga akan turun. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas dari 9.725, maka BBCA potensi naik lagi ke resisten di 10.025. Akan tetapi menurut saya akan lebih cenderung bergerak turun berdasarkan broker summary yang tadi. Jadi perlu memperhatikan area ini pada BBCA. Oke, kira-kira begitu untuk BBCA. Kita lanjut ke saham yang ketiga, ada Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri memang boleh kita lihat di sini. Untuk Bank Mandiri cukup bagus ya pergerakannya. Kita juga sudah sempat membuatkan trading plan buy on breakout pada Mandiri, buy on breakout di sini, dan memang sudah running profit ya. Kalau sampai hari ini sekitar 3%, akan tetapi jika sampai high-nya di sekitar 9%. Dan di sini kita akan melihat untuk Bank Mandiri, kita boleh membuatkan satu support di sini di area gap di 6.950. Jadi hampir sama seperti kedua saham yang tadi, yaitu BBRI dan BBCA. Pergerakannya cenderung bergerak sideways ya di sini. Mulai bergerak sideways. Jadi saya buatkan lagi resisten di sini dan satu lagi di sini. Oke, jadi untuk Bank Mandiri, teman-teman boleh pantau support di 6.950, kemudian resisten di 7.150. Jadi untuk pergerakan dari Bank Mandiri ini hampir sama seperti Bank BRI dan Bank BCA. Jadi teman-teman perlu memantau support di 6.950. Di sini kita akan cek langsung ke bagian volumenya. Kita cek di sini. Hari ini boleh kita lihat hari ini cenderung buangannya distribusi BK, KZ, dan BB. Memang di sini cukup masih tergolong normal ya, atau small distribusi. Akan tetapi jika kita cek dari, boleh kita lihat di sini merahnya,
20 Februari. Lalu kita lihat ada jualan dari RX, ZP, dan KZ, memang dari asing, dan ditandai dengan indikator net foreign-nya di sini menandakan merah. Memang terlihat di sini net bandar volumenya juga merah, cenderung merah. Tidak seperti sebelumnya yang pada saat rally di sini, rally bandarnya dan juga asingnya menandakan hijau. Tetapi di sini cenderung merah, berarti untuk pergerakan Bank Mandiri akan cenderung bergerak turun. Jadi secara broker summary kurang menarik untuk saat ini, dan secara teknikal boleh kita lihat kita boleh memantau satu support di 6.950. Jadi saya membagikan ini karena saya membaca kalau asing konsisten jualan atau rajin jualan selama 1 minggu terakhir pada keempat saham ini. Jadi saya memberikan analisa kepada teman-teman supaya tidak terjebak nanti atau buy di area atas untuk keempat saham ini. Jadi untuk Bank Mandiri, teman-teman perlu memantau support di 6.950. Nah, jika support ini di breakdown, sebaiknya jangan masuk pada Bank Mandiri karena akan turun ke area di sini, ke area demand di sini 6.500 sampai 6.600. Jadi jika breakdown support 6.590, maka Bank Mandiri akan turun ke sini. Akan tetapi jika masih bisa bertahan di atas support ini, maka potensi naik ke area resistennya di sini. Ada dua area resisten. Pertama di sini di 7.150, lalu di 7.400. Nah, maka dari itu teman-teman nanti perlu memantau ke ketiga area ini. Jika support yang di breakdown, maka jangan masuk. Akan tetapi jika masih bisa bertahan, maka potensi naik ke area resistennya di sini. Lanjut ke BBNI. Untuk BBNI boleh kita lihat ini merupakan trading plan kita di premium ya. Kita masih hold mulai dari tanggal saya share di premium kalau nggak salah di tanggal 23 Januari, dan masih hold sekitar 8% sampai hari ini. Dan untuk BBNI di sini boleh kita lihat memang cenderung sideways juga di area support di sini. Support 5.800. Lalu di area resisten di sini. Di resisten di 6.000. Jadi ATH-nya di sini 6.225. Jadi untuk BNI masih cenderung sideways juga, sama seperti ketiga saham sebelumnya. Jadi hampir sama seperti yang tadi, pergerakannya akan cenderung sideways, walaupun memang BNI lebih bagus secara pergerakannya di sini. Masih ada rejection atau perlawanan setelah mencapai area supportnya. Dan di sini akan kita cek langsung ke broker summary-nya. Boleh kita lihat broker summary-nya hari ini. Hari ini ada akumulasi ya, dari asing, KZ, LG, dan AK. Akan tetapi secara netnya memang masih merah di sini, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi masih merah 3 hari belakangan ini. Tetapi bandar volumenya menandakan hijau, yang berarti pembeliannya cukup besar di sini. Memang hari ini cukup bagus ya BBNI dibanding ketiga saham yang tadi. Akan tetapi jika kita tarik untuk BBNI mulai dari tanggal 21 Februari 2024 masih tergolong normal ya di sini, netral. OD yang tampung dan yang jual BK, malah di sini terlihat OD menampung lebih banyak. Akan tetapi di top broker yang kedua
RX dan BB jualan cukup besar. Jadi ditandai dengan asing di sini. Asing di sini keluar cukup banyak dan di sini juga. Akan tetapi ada waktu 2 hari di tanggal 27 sampai 29 asing masuk dengan cukup banyak juga. Jadi BBNI ini masih tergolong netral ya, walaupun memang ada jualan dari asingnya. Dan jika kita lihat secara teknikal, memang tergolong lebih bagus dari ketiga saham sebelumnya. Di sini ada perlawanan setelah mencapai support dan bergerak naik lagi sampai resisten 6000. Jadi potensi untuk BNI naik lagi ke resistennya di 6000. Hampir sama seperti yang tadi, jika bisa breakdown support di 5800 maka sebaiknya keluar dari BBNI, karena jika di breakdown maka BNI akan turun ke area support di 5350 sampai 5425. Akan tetapi jika belum mampu di breakdown maka BNI berpotensi naik ke area resistennya di 6000 dan juga 6225. Jadi kesimpulan dari analisa ini, memang saya hanya membagikan view, saya tidak membagikan trading plan-nya. Jadi video ini saya buatkan karena sebelumnya saya membaca artikel kalau asing jualan cukup banyak atau rutin jualan terhadap 4 saham ini atau keempat saham Big Banks ini. Jadi perlu dianalisa lagi, perlu diperhatikan jika teman-teman punya saham di 4 saham ini, karena memang pembagian dividen pada 4 saham ini sudah mulai dekat. Jadi ada potensi setelah pembagian dividen harga akan bergerak turun. Jadi perlu dianalisa kembali jika punya barang di harga sekarang atau di harga bawah pada saham-saham ini. Jadi jangan lupa dianalisa ulang, karena analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.